Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good, it's more to evening, udah sore malahan. Oke, jadi hari ini karena minggu kemarin itu ceritanya di jadwal itu sebenarnya nggak ada untuk mikroteknik, jadi kebalik sama jadwalnya Pak Arief seperti itu. Jadi minggu kemarin tidak ada lecture, cuman diberikan bahan bacaan dan sebagainya di lensa seperti itu. Jadi sebenarnya untuk hari ini diringkas saja preparat maserasi dan juga polen seperti itu. Nah, dua ini sebenarnya dua jenis preparat yang biasanya dipakai untuk tumbuhan ya, lebih kepada tumbuhan yang berbentuk kecil seperti itu. Jadi bunga, polennya, dan juga batang tumbuhan seperti itu ingin dilihat jenis trakea ataupun xylemnya dan juga polennya. Jadi lebih memang spesifikasinya ke arah tumbuhan saja untuk maserasi dan juga polen. Oke, jadi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, jadi untuk hari ini singkat saja karena juga udah sore. Jadi untuk preparat maserasi itu belum di ACC maksudnya? Oh, belum di accept. Mana kok hilang? Bentar. Ada yang oke. Oke, udah masuk. Oke, jadi untuk preparat maserasi ini lebih dikenal sebagai metode mikroteknik, salah satu mikroteknik yang dilakukan untuk pembusukan buatan atau pelunakan jaringan yang menggunakan cairan maserasi. Nah, karena yang namanya tumbuhan itu dalam batang ataupun tumbuhan itu biasanya memiliki struktur fiber ataupun struktur fibernya itu fiber ya. Jadi di situ itu biasanya ada kandungan selulus, ada kandungan lignin, dan juga ada hemiselulus. Jadi ada 3 kandungan utama dalam struktur sebuah tumbuhan ataupun batang tumbuhan seperti itu. Nah, untuk melihat ataupun ingin mengetahui view ataupun morfologi di dalam sebuah tumbuhan itu perlunya dilunakkan ataupun diproses melalui proses metode maserasi atau lebih dikenal sebagai proses direbus. Jadi kurang lebih pemanasan juga sih, termasuk metode pemanasan seperti itu. Nah, prinsip dari metode maserasi ini yaitu dengan pemutusan lamela tengah sehingga dapat menguraikan serat pada batang dan dapat diambil satu helaian untuk diamati jaringan pembuluh secara utuh. Seperti itu. Ya, seharusnya saya liatin struktur tumbuhan. Nggak apa setelah ini, oke? Jadi pemutusan lamela tengah itu sebenarnya lebih kepada bonding ataupun bonds, termasuk juga dengan hydrogen bonds-nya, covalent bonds-nya di antara lapisan-lapisan ataupun serat. Ya, fiber itu lebih kepada serat batang yang perlu dipecahkan ataupun yang perlu dipisahkan untuk mengamati jaringan pembuluh secara utuh, yaitu satu persatu. Oke, jadi preparat maserasi adalah salah satu hasil sediaan preparat yang dibuat melalui metode maserasi dengan tujuan untuk mengamati sel secara utuh. Jadi ingin melihat struktur fibernya ataupun seratnya itu dengan utuh, jadi satu persatu
selnya, yaitu jaringan pembuluh pada tumbuhan, serta dapat digunakan untuk pengukuran panjang dan lebar sel-sel serat, trakeit, dan trakea. Nah, setiap batang tumbuhan itu memiliki struktur anatomi yang berbeda dan juga variatif ya, jadi sehingga mampu digunakan sebagai kunci identifikasi. Jadi kalau di bawah mikroskop itu sama seperti sel-sel biasa, sel-sel seperti sel prokariot dan sebagainya itu kan ada jenis ataupun bentuk-bentuk tersendiri seperti itu. Nah, kalau untuk tumbuhan itu sendiri juga memiliki kunci identifikasi masing-masing, yaitu lebih variatif seperti itu. Nah, untuk melihat morfologi ataupun untuk melihat jenis serat dan sebagainya itu, maka diperlukan diperlukan untuk diamati morfologinya di bawah mikroskop untuk sebagai bukti morfologi dan juga untuk bukti identifikasi sebuah tanaman tersebut seperti itu. Walaupun terkadang spesiesnya, contoh tanaman bunga atau apa gitu, spesiesnya tuh sama, kurang lebih sama. Tapi kalau sudah diamati di bawah mikroskop, diamati pembuluh, xylem dan sebagainya itu, dinding primer dan sebagainya untuk trakeanya juga bisa diamati dan memiliki variatif yang sedikit berbeda seperti itu. Nah, untuk preparat maserasi ini biasanya adalah fokusnya ataupun penglihatan ataupun pengujian mikroskopnya adalah lebih kepada kenampakan pembuluh trakea ataupun kalau di tanaman itu lebih ke unsur dari pembuluh xylemnya. Nah, trakea tersusun di atas dinding primer, dinding sekunder, dan juga penebalan dinding sekunder dengan beragam tipe penebalan. Jadi xylem itu biasanya di struktur serat-serat itu adalah di dalam ataupun di tengah-tengah, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk melihat struktur pembuluh xylemnya harus dibuang struktur-struktur serat lainnya seperti lignin, hemiselulus, dan juga selulus yang ada di sekeliling xylemnya seperti itu. Jadi basic methodnya itu biasanya seperti ini. Jadi pertama, of course, kita harus memotong organ tumbuhan, misalnya batang kayu dan sebagainya, menjadi kecil-kecil. Kemudian perlu direbus di dalam sebuah beaker. Contohnya seperti itu ya, kalau misalnya mau menggunakan beaker bisa. Dan ditandakan, dan hal ini menandakan bahwa jaringan tersebut bebas udara. Jadi walaupun dimasukkan dalam sebuah larutan ataupun misalnya beaker perlu ditutup dan sebagainya untuk menghalangi jaringan tersebut jangan ditutup, maksudnya kebalik. Jadi jangan ditutup supaya jaringan tersebut bebas udara. Jadi memang di beaker terbuka seperti itu. Jadi ya pokoknya intinya direbus seperti itu. Nah, kemudian buanglah air dan pindahkan potongan organ tumbuhan ke dalam larutannya terdiri dari campuran asam kromat dan juga asam nitrat dengan perbandingan 1:1. Jadi biasanya campurannya terdiri dari campuran asam kromat dan juga asam nitrat. Nah, biasanya tergantung juga dengan penelitian yang ada di luar sana, terkadang memang larutan yang dipakai itu sedikit berbeda ataupun rasio dan sebagainya itu pemilihan jenis larutan campurannya juga berbeda. Jadi tergantung dengan prosedur itu sendiri. Cuman untuk basicnya itu biasanya adalah campuran asam kromat dan juga asam nitrat seperti itu. Oke. Kenapa digunakan campuran asam kromat dan asam nitrat ini? Karena nitrates are able to degrade lignin. Asam-asam ini sebenarnya memiliki kemampuan untuk denaturasi ataupun menghancurkan lapisan seperti lignin, hemiselulus,
selulosnya juga seperti itu, dan mendapatkan hasil akhir yaitu tinggal xilem dan beberapa komponen tumbuhan seperti itu. Nah, untuk metode maserasi ini sebenarnya juga dipakai untuk proses misalnya dari fiber ataupun sel-sel serat tumbuhan itu semisalnya ingin dijadikan bioethanol ataupun ingin dijadikan proses-proses yang membutuhkan untuk dihancurkan seperti lignin, hemiselulose, dan beberapa komponen selulusnya yang perlu dihancurkan itu biasanya juga melalui penggunaan bahan kimia asam kromat, asam nitrat, hydrogen sulfate, sulfate acid, sulfuric acid lah, lebih dikenal dengan contoh menggunakan sulfuric acid, terus hydrogen chloride seperti itu. Nah, biasanya penggunaan asid-asid inilah yang akan menghancurkan serat-serat pada tumbuhan. Sama seperti pembuatan kertas dan sebagainya itu, jadi tanaman yang diambil, pohon-pohon dan sebagainya itu biasanya melalui proses bahan kimia asam-asam ataupun sodium hydroxide juga bisa melalui proses seperti itu. Tapi untuk maserasi ini cukup untuk menghilangkan kadar lignin, sel-sel seratnya, jadi menggunakan campuran asam kromat dan nitrat. Oke, kemudian panaskan beaker kembali yang sudah berisi campuran asam tadi. Nah, kemudian dibiarkan, dimasukkan ke dalam itu sampai lunak ataupun sampai memang betul-betul kalau bahasa Jawanya itu lebih kepada empuk ya, maksudnya lunak seperti itu. Nah, untuk jarum kita juga harus menggunakan jarum untuk mengecek kelunakannya. Jadi misalnya kalau kayak masak spaghetti dan sebagainya kan biasanya dicocok atau makaroni ya, biasanya dicocok-cocok sama garpu dan sebagainya itu untuk cek bahwa apakah sudah lunak dan sebagainya. Jadi kalau sudah bisa ditembus oleh jarum tersebut, maka dari itu prosesnya sudah selesai, proses pemanasannya. Kemudian perlu dicuci potongan organ ini dengan aqueduct ataupun distilled water berulang kali untuk menghilangkan sisa-sisa asamnya. Nah, biasanya kalau mau benar-benar bersih itu biasanya menggunakan suction filter. Nah, jadi menggunakan suction filter untuk menghilangkan asam-asam yang ada. Jadi biar betul-betul bersih, ditarik keluar dari komponen tumbuhan tadi seperti itu. Oke, jadi kemudian selanjutnya diberi pewarna. Jadi yang termasuk yang famous ataupun pewarna yang biasanya digunakan adalah safranin. Tapi safranin itu termasuk sedikit mahal ya pewarna itu. Nah, kemudian juga perlu dicuci dengan air sampai warna itu tidak luntur seperti itu. Jadi setelah dilakukan pemanasan, proses maserasi itu kemudian diwarnakan menggunakan safranin dan juga dibilas berulang kali sampai warna itu tidak luntur. Kemudian perlu juga dilakukan dehidrasi bertingkat dengan merendam alkohol. Nah, kalau memang terkadang kan untuk kita menjaga supaya struktur selnya itu tidak rusak, maka kalau di proses maserasi ini tidak perlu digunakan suction cup ataupun filterasi untuk membuang lebihan air di dalam struktur. Jadi biasanya dilakukannya dehidrasi lebih dengan penggunaan alkohol supaya air atau cairan di dalamnya adalah menguap. Kemudian setelah dehidrasi itu dilakukan sebenarnya dimasukkan ke dalam larutan alkohol xylol seperti dalam proses sebelum ini. Proses-proses fiksasi yang lainnya juga secara bertingkat dengan perbandingan 3:1, 1:1, 1:3 seperti itu.
yang dilakukan 2-5 menit. Kemudian terakhir adalah dimasukkan xylol murni dan kemudian rekatkan potongan organ yang sudah didehidrasikan, sudah kering, dan maka dari itu ditaruh di atas plate, glass plate itu untuk direkatkan menggunakan perekat entelan dan juga ditutup dan digunakan untuk proses pengamatan di bawah mikroskop seperti itu. Oke, jadi untuk teknik maserasi ini nanti hasilnya seperti ini. Jadi batang-batang sel. Nah, di sini ada contoh perbandingan hasil preparat maserasi dari batang tanaman Piper beetle, Piper crocatum, Piper beetle varnigra, Piper nigrum, dan Piper retrofacum. Nah, Piper ini adalah genus kepada spesies sirih, daun sirih ya. Jadi sirih itu nama saintifiknya adalah Piper. Kemudian kalau di sini dilihat gambar ini merupakan hasil preparat maserasi. Jadi yang A itu jaringan pembuluh trakea itu contohnya seperti yang A. Kemudian pembuluh trakea pada jenis lainnya juga memiliki bentuk yang berlainan ya. Jadi semua ini adalah jaringan trakea pada genus Piper seperti itu. Oke, jadi kalau untuk maserasi ini sebenarnya lebih fokusnya kepada pewarnaan ya, karena seperti yang tadi dilihat kan ingin memperlihatkan trakeanya itu dengan jelas. Jadi pewarnaan pada sebuah proses fiksasi itu sangat penting seperti itu. Jadi pewarnaan merupakan proses pemberian warna pada jaringan yang telah dipotong dan diberikan perlakuan sehingga unsur jaringan menjadi kontras. Jadi bisa dilihat di bawah view mikroskop dengan pantulan cahaya yang dipancarkan oleh mikroskop. Nah, kemudian proses pewarnaan itu biasanya bertujuan sama juga untuk mempermudah pengamatan sel. Jadi semua sel ini biasanya warnanya it's more towards transparent kalau di bawah mikroskop. Jadi kalau misalnya tidak diberi warna, jadi kurang terlihat ataupun terlalu gelap dan sebagainya. Either it's going to be too dark or it's going to be a little bit too bright to see. Jadi sebab warna itu mempunyai afinitas yang tinggi terhadap organ sel sehingga dapat mewarnai sel atau jaringan yang teramati. Nah, biasanya kalau untuk penggunaan warna sintesis ini ada beberapa contoh. Contohnya ada acetocarmine, aniline blue, crystal violet, erythrocene, hematoxylin, fast green, light green, dan safranin. Jadi bisa diingat kira-kira beberapa jenis pewarna yang biasanya digunakan di proses fiksasi ini. Nah, safranin biasanya dapat mewarnai suatu jaringan atau sel tumbuhan yang dinding sel tersebut mengalami lignifikasi dan hasil akhir dapat memberikan warna merah. Nah, jadi safranin ini biasanya lebih dipilih ya untuk proses maserasi. Jadi mostly akan menggunakan safranin. However, again safranin ini sebenarnya quite costly. Jadi untuk proses pembeliannya itu sepertinya tuh berapa mil gitu ya. Ataupun misalnya dalam bentuk buku dan sebagainya itu harganya mahal, ratusan ribu just for the coloring. Ini untuk yang pewarna sintetis ya. Nah, kalau untuk pewarna alami itu sendiri biasanya ada pigmen antosianin. Jadi lebih dikenal sebagai pigmen antosianin ini merupakan suatu pigmen yang memiliki potensi besar yang biasanya banyak ditemukan di bahan alami. Jadi contoh ataupun perkataan
Antosianin asalnya sebenarnya dari bahasa Yunani, yaitu anthos bermakna bunga, dan kyanos berarti biru tua. Jadi biasanya bunga yang biru, kalau misalnya di Indonesia ini terkenal bunga apa ya? Sebenarnya Ibu ada di depan rumah itu, lupa namanya. Warnanya biru gitu. Jadi biasanya digunakan untuk sebagai pewarna alami. Nah, kemudian menurut istilah antosianin ini juga merupakan komponen bioaktif kelompok dari anggota flavonoid yang dapat memberikan warna merah, ungu, dan biru tergantung pada pH lingkungan. Nah, flavonoid ini sendiri juga sebenarnya bukan hanya dikenal sebagai komponen pigmen warna, tapi flavonoid ini sendiri sebenarnya sangat bagus untuk kita makan karena flavonoid ini mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Karena antioksidan tinggi itu biasanya karena itu memiliki warna-warnanya yang cereng ataupun warna gelap seperti merah, biru, ungu seperti itu. Jadi biasanya makanan-makanan yang mengandungi warna-warna cereng ataupun tumbuhan-tumbuhan, buah-buah itu adalah karena mengandungi pigmentasi flavonoid yang highly antioksidan seperti itu. Nah, untuk antosianin itu sendiri dalam bagian tumbuhan itu terdiri dari berbagai jenis atau nama. Jadi di dalam tabel itu contohnya ada pelargonidin, cyanidin, malvidin, delfinidin, petunidin, pionidin. Jadi sebenarnya untuk misalnya riset di bawah proses pewarna alami ataupun komponen pewarna yang memiliki din di belakangnya, in di belakangnya itu sebenarnya kalau dipotensikan ataupun ditambah konsentratnya di dalam tanaman itu juga bisa meningkatkan kadar antioksidan sebuah tanaman tersebut. Jadi ada juga beberapa yang meneliti DNA terhadap komponen pewarna pigmentasi ini karena memberikan banyak kesan baik ataupun karena memiliki komponen antioksidan di dalamnya seperti itu. Kalau kita lihat contohnya seperti pelargonidin ini ada strawberry, bunga pelargonum, lobak merah, radish, cyanidin ada apple, ada red currant, daun fagus, buah arbei, dan rubus. Jadi kalau cyanidin ini lebih kepada warna merah ya. Untuk pelargonidin sebenarnya merah juga, cuman bisa ke arah orange juga ya karena lobak merah ataupun warna merah itu masuknya di pelargonidin seperti itu. Nah, malvidin ini bunga malva, kemudian ada delfinidin ini kulit terung bunga delphinium biru. Jadi warnanya lebih ke ungu, biru gelap tapi ke arah ungu. Ada bunga petunia, anggur hitam, anggur merah tuh petunidin. Pionidin adalah bunga peonia. Jadi beberapa komponen-komponen antosianin ini pigmentasi yang actually mengandungi warna-warna untuk proses ataupun untuk pewarnaan sebuah tanaman tersebut. Jadi biasanya pewarna alami juga bisa kita pakai untuk menyajikan ataupun untuk memproses metode maserasi juga bisa digunakan dengan pewarna alami seperti itu. Oke. Untuk kualitas preparat itu sendiri biasanya menunjukkan tingkat baik maupun buruk adalah pada proses pengawetannya. Jadi semua fiksasi itu sama, permanen ataupun kualitas kepada pengawetannya itu adalah yang paling penting. Jadi untuk kualitas preparat terutamanya pada preparat maserasi itu lebih
kepada kekontrasan warna, kelengkapan komponen jaringan atau sel, dan juga kejelasan preparat. Jadi lebih diutamakan kepada segi pewarnaan sebuah selnya. Karena kalau diwarnakannya tidak baik, maka tidak bisa dilihat di bawah mikroskop. Nah, untuk waktu perendaman ini juga harus sesuai dengan prosedur, tidak boleh terlalu singkat, terlalu pendek, ataupun terlalu lama, juga dapat mengakibatkan warna pada preparat itu lebih gelap dan jaringan dapat terlalu gelap diwarnainya, ataupun terlalu tipis. Jadi tidak bisa diamati dengan baik. Nah, kekontrasan warna preparat juga dapat dipengaruhi oleh pengenceran pada masing-masing konsentrasi pewarna. Jadi penambahan pelarut pada suatu senyawa dapat berakibat mempengaruhi kadar kepekatannya dari senyawa yang dilarutkan. Jadi proses pengenceran dapat menghasilkan ketidaksesuaian konsentrasi yang diinginkan sehingga membutuhkan proses standarisasi, yaitu proses titrasi. Jadi intinya di semua fiksasi itu tidak boleh warna berlebihan dan juga tidak boleh terlalu tipis. Seperti itu. Oke, yang ini sebenarnya tidak begitu ini ya. Tapi intinya maserasi ini juga salah satu termasuk dalam kategori ekstraksi juga ya. Maksudnya termasuk dalam metode ekstraksi. Tapi yang kita fokuskan di sini bukan ekstraksinya, tapi adalah di proses pelunakan bahan ataupun komponen tumbuhan tadi. Jadi tidak ke ekstraksinya, tapi ke arah pelunakannya. Ya sebenarnya sama aja sih, kalau ekstraksi kan dikeluarkan ataupun kita buang proses ligninnya ataupun sel-sel serat lainnya ataupun komponen lain yang ada di tanaman itu yang kita tidak mau. Dan juga untuk maserasi kan sama juga prosesnya, cuman kalau ekstraksi itu biasanya digabungkan ya, jadi bukan hanya metode maserasi, tapi juga ada metode lain yang biasanya juga digabungkan dengan proses ekstraksi, tergantung ingin mengekstraksi apa, seperti itu. Oke, sekarang masuk ke preparat polen. Jadi kalau preparat polen itu lebih dikenal juga dengan preparat spora ataupun proses metode spora. Jadi spora tumbuhan paku dapat diamati dengan metode tanpa asetolisis dan metode asetolisis polen. Jadi ada dua jenis metode. Yang lebih dikenal ataupun kita fokuskan adalah metode asetolisis, yaitu metode preparat polen. Oh, ada yang masuk lagi, oke. Jadi pengamatan biasanya untuk polen adalah menggunakan scanning electron microscope. Kenapa menggunakan scanning electron microscope dibandingkan dengan mikroskop biasa? Karena polen itu sendiri adalah dalam bentuk yang sangat kecil dan tidak bisa dilihat pada mikroskop biasa ataupun kurang besar seperti itu. Oke, serbuk sari ataupun lebih dikenal sebagai polen mempunyai morfologi yang beragam, terdiri dari unit, polaritas, simetri, bentuk, ukuran, apertura, dan sculpture yang dapat digunakan sebagai sumber bukti taksonomi. Jadi untuk mengenal tumbuhan manakah ataupun pergandingan tumbuhan dari yang jantan dan betina itu bedanya dan asal tumbuhan itu yang mana satu bisa dilihat dari polennya seperti itu. Kemudian juga bisa menjadi petunjuk lokasi minyak bumi, mendeteksi pemalsuan madu, penelitian pemalsuan maksudnya ya. Pemalsuan atau pemalsuan madu. Dan juga penelitian genetika dan evolusi dan penelitian hukum. Nah, untuk butir polen ini sendiri sebenarnya adalah mikrospora tumbuhan berbiji yang mengandung mikrogametofit, massa
atau belum masak. Jadi kalau sudah masak maksudnya dalam proses reproduksi seperti itu. Nah, untuk serbuk sari atau polen adalah alat reproduksi jantan yang terdapat pada tumbuhan dan mempunyai fungsi yang sama dengan sperma sebagai alat reproduksi jantan pada hewan. Jadi kalau untuk tumbuhan itu spora. Nah, serbuk sari berada dalam kepala sari antera, tepatnya dalam kantung yang disebut ruang serbuk sari TK. Setiap antera rata-rata memiliki 2 ruang serbuk sari yang berukuran kurang lebih besar. It's just for the knowledge. Jadi tidak begitu penting untuk ini karena kita fokusnya adalah pada metode ataupun pada proses akselerasi. Ini hanya overview-nya. Jadi untuk polennya di anter ini, jadi ada beberapa pollen grain. Jadi pollen grain itu masuk ke menempel di stigma dan terjadinya reproduksi pada tanaman. Oke, jadi ini metode untuk polen itu sendiri. Di sini contohnya adalah menggunakan polen bunga turi, Sesbania glandiflora, diambil dari antera, dikumpulkan dalam sebuah tempat ataupun microtube itu, kemudian difiksasi dengan asam asetat glasial selama 24 jam. Jadi perlu melalui proses fiksasi juga ya. Dan kemudian larutan asetat glasial diganti dengan yang baru dan ditambahkan 1-2 tetes sulfuric acid. Oke. Nah, kemudian bahan selanjutnya dipanaskan dan diusahakan tidak sampai kosong. Jadi perlu dipanaskan juga. Tapi karena spora ini kan sangat kecil, jadi harus sangat berhati-hati supaya tidak kosong. Nah, kemudian disentrifuge ataupun melalui proses sentrifugasi itu untuk diambil endapannya dan supernatannya dibuang seperti itu dan diganti oleh aqueous sampai mendapatkan endapan yang murni ataupun tidak ada campuran larutan lainnya. Kemudian pencucian dengan aqueous dilakukan 3 kali, di mana setiap pencucian disentrifuge lagi. Jadi diulang-ulang, dibersihkan menggunakan air dan melakukan proses disentrifuge seperti itu. Oke. Nah, kemudian dilakukan dengan pewarnaan yang dilakukan dengan safranin jelly 1% yang ditambahkan medium malting glycerin. Jadi mostly safranin digunakan untuk proses pewarnaan tumbuhan. Safranin lah yang menjadi peran pewarnaan pada proses maserasi dan juga polen seperti itu. Kemudian kalau sudah di mount di microscopic tube ataupun kacanya itu, kemudian preparat polen siap diamati di bawah mikroskop. Oke, mounting sebenarnya bukan di kaca sih ya, karena kalau SEM ataupun scanning electron microscope itu ada tempatnya sendiri, jadi bukan di bawah kaca, tapi kita perlu kalau untuk pengamatannya adalah lebih baiknya ada kaca kecil, bulat kecil itu ditaruh polen, ditutup terus ditaruh di SEM. Cuma masalahnya tadi Ibu cari belum nemu lagi gambar proses melihat polen menggunakan proses scanning electron microscope. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi untuk scanning electron microscope itu tidak mikroskopnya tuh lain dengan mikroskop biasa, dia lebih besar alatnya, sangat besar, quite big actually. Jadi ditaruhnya itu ada tempatnya untuk melihat itu sangat kecil, jadi biasanya ditempel di atas itu ataupun ditaruh di atas itu. Jadi kalau guna pewarnaan biasanya menggunakan gelas yang kecil yang nipis dan ditaruh di atas tempat untuk scanning electron microscope. Jadi setelah itu baru di view di
scanning electron microscope. Nah, kalau yang di sini nih di gambar ini sebenarnya lebih kepada mungkin kalau di bawah mikroskop lebih seperti ini ya. Jadi hanya bisa lihat bulat-bulat saja. Nah, tapi kalau di scanning electron microscope itu bisa melihat bentuknya yang lebih detail lagi seperti itu. Nah, untuk preparat, kedua preparat itu sebenarnya itu saja. Cuman nanti Ibu akan taruh jurnal untuk kalian baca yang berkenaan dengan polen dan juga apa namanya proses maserasi. Kan kemarin minggu kemarin ada maserasi kan, jadi cukup itu aja untuk hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya? Dari saya belum, Bu. Oke. Persiapannya gimana? Udah mulai persiapan ujian kah? Belum, Bu. Mungkin setelah ini. Setelah ini ya. Oke, all the best. Biasanya UTS nih gampang kok. Bu, Jadi izin bertanya. Ya. Nanti UTS-nya itu via apa ya, Bu? E-learning ya? Via lensa? Sepertinya lensa, iya. Sepertinya memang lensa. Jadi biasanya di lensa itu nanti untuk yang PJ yang pengampu utama untuk untuk mata kuliah itu dosen pengampu utamanya itu yang akan buka di lensa seperti itu, and then ada timingnya. Jadi mulai jam berapa dan harus submit berapa, misalnya kayak 100 menit seperti itu. Kira-kira sejaman. Oh, baik, Bu. Terima kasih. Untuk topik Ibu kan dari kemarin fiksasi ya, mulai fiksasi ya. Jadi lebih banyak ke topik Ibu. Jadi mostly about fiksasi, harus bisa membedakan fiksasi biasa, animal fixation itu, terus tumbuhan, tanaman, bakteria, itu jenis apa aja. Kira-kira flow-nya, prosesnya seperti itu. Karena sepertinya uraian soalannya. Ada yang mau tanya lagi? Mungkin kalau misalnya ada yang tidak mengerti bagian apa ataupun ingin saya carikan atau tambah bahan bacaan dan sebagainya itu bilang aja seperti itu. And do remind me kalau misalnya Ibu ada yang belum masukkan materi dan sebagainya, insya Allah dalam minggu ini memang harus dimasukkan semua. Insya Allah by tomorrow bisa siap semua materi-materi yang lainnya bisa masuk di dalam lensa juga seperti itu. Jadi kalian juga minta ke dosen-dosen lainnya, misalnya ada beberapa materi-materi lain yang belum dikasih seperti itu. Jadi perlu ditanyakan, oke? Alright. Ya. Boleh tanya out of topic nggak, Bu? Apa? Mengenai ini, Bu, nutrigenomik kan itu ada yang tugas poster. Nah, itu untuk dua-duanya itu portrait atau landscape ya, Bu? Terserah mau portrait atau landscape, nggak apa-apa. It's up to you. Oke, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Kalau misalnya, misalnya deadline-nya misal besok apa ya, seperti itu, terus misalnya telat dan sebagainya, yang penting disubmit aja. Kalau misalnya nggak bisa submit, kasih tahu. Ibu kasih keringanan, pokoknya dalam minggu ini harus submit, walaupun telat sedikit. Oke? Jurnal yang digunakan tidak perlu dikumpulkan, Bu? Yang mana? Atau perlu dikumpul jurnal yang digunakan? Oh, nggak usah. Jadi perlu ditulis saja referensinya, daftar pusakanya saja ditulis. Baik, Bu. Oke. Ada yang mau bertanya lagi? Nanti kalau ada apa-apa materi yang Ibu belum post di lensa, tolong diingatkan juga ya. Kadang Ibu terlupa post atau apa gitu. Mungkin ada yang terlewat, karena ada beberapa matkul juga kan.